sebuah rumah sakit pemerintah di Provinsi Nonthaburi, ada sebuah kamar pasien istimewa di lantai 5 yang tidak ada seorang pun ingin tempati lebih dari 3 malam. Di tengah malam yang paling sunyi di gedung itu akan terdengar suara ventilator yang menyala hanya dari satu tempat tidur. Orang yang tidur di kamar 504 akan mencium bau disinfektan yang luar biasa kuat dan seringkali melihat bayangan seorang wanita datang dan duduk di ujung tempat tidur setiap malam. Tak ada yang tahu siapa dia, tetapi semua perawat mengatakan hal yang sama. Jika engkau melihatnya, jangan sapa. Kisah ini terjadi sekitar 2 tahun yang lalu di sebuah rumah sakit pemerintah di Provinsi Nonthaburi. Seorang pria bernama Kar, usia 36 tahun, ditabrak sepeda motor saat menyeberang jalan. Ia mengalami luka di kaki dan kepala, sehingga harus dirawat inap selama beberapa hari. Karena tidak punya kerabat di dekatnya, perawat menempatkannya di kamar istimewa nomor 504 di lantai 5 gedung pasien lama. Kamar itu sunyi, bersih, dan rapi, tetapi ada sesuatu yang aneh. Bau cairan disinfektan lebih kuat dari kamar lain. Lampu putihnya terang benderang, namun justru memberikan perasaan dingin yang menusuk. Saat Kar didorong masuk ke kamar, ia sempat melihat sekilas bahwa di kamar ini ada sebuah kursi logam yang diletakkan di samping tempat tidur pasien, seperti kursi untuk kerabat yang berjaga, tetapi tampak tua dan memiliki noda-noda cairan di beberapa titik. Perawat yang mengantarnya bernama Nan, seorang wanita muda bertubuh kecil dengan wajah ramah tetapi ekspresinya datar. Ia berbicara kepada Kar dengan suara lembut, "Kakak bisa istirahat di sini, ya. Malam ini dokter memberikan antibiotik dan infus. Jangan banyak bergerak agar lukanya tidak robek." Kar mengangguk sebelum Nan meletakkan map di meja samping tempat tidur dan melanjutkan dengan perlahan, "Malam ini mungkin akan ada petugas yang masuk untuk mengukur suhu di tengah malam. Kalau dengar suara pintu terbuka, jangan kaget ya." Kar mengangguk sekali lagi, tetapi sebelum Nan meninggalkan ruangan, ia berbalik seolah ingin mengatakan sesuatu. Akhirnya, ia hanya berbisik pelan, "Kalau melihat ada yang duduk menemani, jangan disapa, ya." Kata-kata itu membuat Kar mengerutkan kening, tetapi sebelum ia sempat bertanya, Nan sudah berjalan keluar kamar. Waktu berlalu hingga malam hari. Suara di dalam gedung menjadi senyap. Hanya menyisakan suara monitor detak jantung yang berbunyi bip-bip secara berirama. Kar mencoba memejamkan mata untuk tidur, tetapi bau disinfektan begitu kuat hingga terasa menusuk hidung. Udara di dalam kamar sangat dingin, seolah pendingin udara diatur lebih kencang dari biasanya. Sekitar tengah malam, ia terbangun lagi karena mendengar sesuatu. Suara pelan seperti kain yang digosokkan ke lantai atau sepatu putih yang diseret pelan dari luar pintu, lalu berhenti tepat di depan kamar ceklek. Suara kenop pintu bergerak. Kar menoleh ke arah pintu. Pintu tidak terbuka, tetapi bayangan cahaya dari koridor menyusup melalui celah di bawah pintu, seolah ada seseorang yang berdiri di sana. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu adalah perawat jaga. Jadi ia tidak menghiraukannya. Beberapa saat kemudian, kamar kembali tenang. Suara monitor detak jantung kembali normal. Ia mulai mengantuk, tetapi kemudian merasa seolah ada orang lain di dalam kamar. Aroma parfum samar tercium, bukan bau obat, bukan bau disinfektan, melainkan aroma manis yang sejuk seperti bedak bayi. Kar membuka matanya perlahan. Lampu di kamar masih menyala, tetapi bayangan seseorang muncul di ujung tempat tidur. Seorang wanita muda berdiri mengenakan pakaian pasien rumah sakit berwarna hijau muda. Rambutnya panjang menutupi wajah, kulitnya pucat hingga pembuluh darah di bawah kulitnya terlihat. Satu tangannya tergantung selang infus. Tangan yang lain mencengkeram kursi dengan erat. Ia tidak berbicara, tidak bergerak, hanya berdiri menatap dari ujung tempat tidur. Tubuhnya diam tak bergerak, tetapi bayangannya di bawah cahaya lampu tampak bergetar seolah nyata. Kar membeku, tak bisa bergerak. Ia mencoba menahan napas,
Suara monitor detak jantung di kamar berbunyi semakin cepat, bip bip bip. Wanita itu perlahan mengangkat tangannya sangat lambat, lalu menunjuk ke arah tempat tidurnya sebelum meletakkan jari telunjuk di bibirnya. Tiba-tiba, lampu di kamar berkedip-kedip dengan cepat. Suara monitor detak jantung mati mendadak, lalu semuanya menjadi gelap. Ketika lampu menyala kembali, Carr duduk membeku di tempat tidur. Bayangan itu telah lenyap, tetapi kursi di samping tempat tidur telah bergeser lebih dekat sekitar setengah meter. Di atas dudukannya ada bekas lekukan seolah baru saja ada seseorang yang benar-benar duduk di sana. Keesokan paginya, Nan masuk untuk mengganti cairan infus. Melihat Carr belum tidur, ia bertanya, "Semalam tidak bisa tidur?" "Ya," Carr menjawab dengan suara pelan. "Semalam ada orang masuk ke kamar, Mas. Berdiri di ujung tempat tidur." Nan terdiam sejenak sebelum berkata perlahan, "Oh, kalau lihat jangan disapa ya." Setelah itu, ia berjalan keluar kamar seolah tidak terjadi apa-apa. Sejak malam itu, Carr tidak berani mematikan lampu saat tidur lagi. Bayangan wanita berpakaian pasien yang berdiri di ujung tempat tidur terus melekat di benaknya. Meskipun ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi, perasaan saat itu terlalu nyata. Malam berikutnya, suasana di kamar kembali sunyi seperti biasa. Cahaya lampu putih memantul di lantai yang mengilap. Bau cairan disinfektan masih kuat hingga menusuk hidung. Waktu berlalu hingga hampir tengah malam. Carr mulai mengantuk, tetapi kemudian sebuah suara terdengar dari dinding di sampingnya. Suara bip-bip yang berirama teratur, seperti suara ventilator pasien. Awalnya ia mengira itu suara dari kamar sebelah, jadi ia tidak menghiraukannya. Tetapi ketika didengarkan baik-baik, suara itu berasal dari dinding di kepala tempat tidurnya, sisi yang berbatasan dengan kamar 505, kamar di sebelahnya. Ia membalikkan badan perlahan, menajamkan telinga bip-bip. Suara itu terus berlanjut, diselingi dengan suara napas yang samar dan pelan, seperti orang yang sedang tidur. Ia mulai merasa lega. Berpikir mungkin memang ada pasien yang tidur di sebelahnya. Setidaknya ia tidak sendirian di seluruh lantai. Tetapi perasaan itu tidak bertahan lama. Karena keesokan paginya saat perawat Nan masuk untuk mengganti infus, ia bertanya tanpa sengaja, "Semalam kamar sebelah ada pasien baru ya, Sus?" Nan tertegun, meletakkan botol infus perlahan. Tatapannya seolah membeku sesaat. "Kenapa bertanya begitu?" "Semalam saya dengar suara ventilator, Sus. Bunyinya semalaman." Nan tidak langsung menjawab, tetapi menghela napas pelan sebelum berkata, "Kamar itu sudah tidak ada pasiennya. Beliau meninggal malam sebelum kakak pindah ke sini." Carr terdiam. Darah di tubuhnya terasa dingin membeku. "Tapi saya yakin mendengarnya, Sus. Suara mesinnya dan suara napasnya." Nan mencoba tersenyum paksa, tetapi ada sesuatu yang tidak wajar di matanya. Suara-suara itu memang terdengar setiap malam, tapi dokter dan petugas tidak menyalakan mesinnya. Mesin itu sudah mati sejak beliau meninggal. Selesai berbicara, ia berbalik dan keluar dari kamar, seolah tidak ingin membicarakan hal itu lebih lanjut. Carr duduk terdiam, jantungnya berdebar kencang, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal, tetapi semakin dipikirkan semakin tidak mungkin. Malam itu, ia sengaja tidak tidur, ingin mendengarkan dengan lebih jelas. Waktu berlalu hingga hampir tengah malam, suara itu terdengar lagi. Bip, bip. Kali ini lebih jelas dan berirama seperti ventilator yang benar-benar bekerja. Carr bangkit perlahan, mencoba menggerakkan tubuhnya meskipun lukanya masih sakit. Ia menggunakan tangannya untuk menopang diri. Bangkit duduk bersandar di kepala tempat tidur. Ia menempelkan telinganya ke dinding. Suara itu benar-benar ada di balik dinding. Suara napas yang pendek dan berat, seperti orang yang akan kehabisan napas. Ia duduk mendengarkan cukup lama. Tetapi tiba-tiba suara mesin itu berhenti. Hanya tersisa suara napas pelan sebelum berubah menjadi isak tangis yang lirih dan samar, seperti orang menangis. Bulu kuduk Carr meremang. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Dan pada saat itu, sebuah bayangan bergerak di kaca di seberang tempat tidur, seolah ada seseorang berjalan di belakangnya. Ia langsung berbalik.
Kamar itu kosong, tetapi di atas kursi logam di samping tempat tidur ada sebotol infus yang diletakkan di sana. Padahal sore tadi perawat baru saja mengambilnya. Ia menatap botol itu tanpa berkedip. Cairan di dalamnya berwarna putih keruh. Tidak seperti cairan infus biasa. Lalu suara bip-bip terdengar lagi. Tetapi kali ini suaranya berasal dari dalam kamar. Dari belakang kursi logam itu. Carr tidak berani bergerak. Matanya mulai terasa panas seperti mau menangis. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga suara mesin di kamar tidak mampu meredamnya. Suara mesin itu terus berbunyi selama beberapa detik sebelum perlahan-lahan senyap, hanya menyisakan keheningan total. Di lantai samping kursi, ada noda cairan yang menetes membentuk lingkaran, seolah botol infus itu baru saja bocor. Ia tidak tahu apa yang baru saja didengarnya. Tetapi saat itu, ia mulai yakin bahwa kamar sebelah mungkin tidak benar-benar kosong seperti yang dikatakan perawat, dan suara ventilator yang ia dengar mungkin adalah suara dari seseorang yang belum mau melepaskan mesinnya. Malam itu, setelah suara ventilator senyap, Carr tidak berani mematikan lampu saat tidur lagi. Ia duduk bersandar di kepala tempat tidur, menatap kursi logam di sampingnya untuk waktu yang lama. Pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang dari mana datangnya botol infus yang muncul sendiri semalam. Pagi harinya, perawat jaga masuk untuk mengambil sampah. Carr bertanya seolah tanpa sengaja, "Semalam ada yang masuk ke kamar ini tidak, Sus?" Perawat itu menggelengkan kepala. "Tidak ada. Kamar ini terkunci sepanjang malam. Jaga malam ini ada 2 dokter dan perawat, tidak ada yang masuk." Jawaban itu membuat Carr merasa dingin di sekujur tubuh, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Menjelang malam, suara di dalam gedung mulai sunyi kembali. Hanya cahaya lampu dari luar yang menyusup melalui celah pintu membentuk garis. Carr mencoba memejamkan mata, tetapi bayangan semalam masih berputar di kepalanya. Suara bip-bip yang ia dengar dari kamar kosong di sebelah belum hilang dari telinganya. Ia terlelap sejenak, lalu merasakan hembusan angin dingin melewati ujung kakinya. Carr terkejut dan membuka matanya perlahan. Lampu di kamar masih menyala, tetapi ada bayangan orang berdiri di ujung tempat tidur. Seorang wanita muda dengan pakaian pasien berwarna hijau muda berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, acak-acakan menutupi punggungnya. Kulitnya pucat hingga pembuluh darahnya terlihat. Selang infus melilit pergelangan tangannya. Tubuhnya kaku. Jantungnya berdebar kencang hingga ia nyaris tidak bisa menelan ludah. Wanita itu bergerak perlahan, seolah sedang berbalik sedikit demi sedikit. Suara selang ventilator yang masih terhubung di dadanya bergerak mengikuti hembusan napasnya. Sekarang Carr bisa melihat dengan jelas. Di belakang lehernya ada bekas jahitan panjang, seperti baru saja menjalani operasi besar. Ia berhenti berbalik, lalu sedikit memiringkan kepala. Suara monitor detak jantung Carr berbunyi semakin cepat, bip 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 bip. Wanita itu berbalik perlahan hingga wajahnya terlihat sepenuhnya. Kulitnya pucat nyaris putih, bibirnya kering dan pecah-pecah. Tetapi yang membuat Carr nyaris berhenti bernapas adalah matanya. Kedua rongga matanya kosong, seolah telah dicungkil keluar, hanya menyisakan bekas hangus kehitaman di sekitar tepinya. Ia menatap lurus ke arahnya, atau mungkin tidak menatap sama sekali karena tidak ada mata untuk melihat. Ia menggerakkan mulutnya perlahan, seolah mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar selain suara napas yang lolos melalui selang. Carr mencoba meraih tombol untuk memanggil perawat, tetapi tangannya gemetar hingga tidak bisa menekan. Wanita itu melangkah mendekat, kakinya telanjang, tanpa alas kaki. Setiap langkahnya menimbulkan suara tetesan air yang pelan. Begitu ia sampai di ujung tempat tidur, ia mengangkat tangannya, perlahan meraih selang infus Carr. Tiba-tiba, cairan di dalam selang infus berhenti mengalir. Suara monitor detak jantung mati senyap. Carr nyaris tidak bisa bernapas, merasa seolah napasnya sendiri sedang diisap keluar dari tubuhnya. Wanita itu mencondongkan tubuhnya mendekat,
hingga wajahnya berjarak kurang dari 1 jengkal. Bau obat, bau alkohol, bau daging hangus bercampur menjadi satu hingga membuatnya mual. Ia membuka mulutnya perlahan, berbicara dengan suara serak dan rendah. "Boleh aku menemanimu sebentar?" Carr terperanjat, memejamkan mata erat-erat, menekan tombol panggil perawat sekuat tenaga. Sinyal alarm berbunyi dan lampu di seluruh ruangan berkedip cepat seolah sistem kelistrikan sedang bermasalah. Tetapi begitu Nan dan petugas berlari masuk, kamar kembali hening. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada suara mesin, tidak ada jejak kaki basah di lantai. Hanya selang infus yang tergeletak di lantai samping tempat tidur, terpelintir membentuk simpul yang erat. Carr berkata dengan suara pelan, "Tadi ada orang di kamar ini. Dia pakai baju pasien." Nan menunduk menatap lantai sebelum berkata pelan, "Warna hijau muda kan?" Carr mengangguk. Nan terdiam sejenak sebelum berkata perlahan, "Pasien dengan baju itu adalah orang yang pernah tidur di kamar ini sebelum kakak." Carr menatap wajahnya dengan tidak mengerti. Nan melanjutkan dengan suara yang nyaris berbisik, "Dia adalah orang yang kehabisan napas saat ventilatornya mati di tengah malam." Seluruh ruangan menjadi sunyi. Hanya suara monitor detak jantung Carr yang kembali berbunyi. Tapi kali ini, suara itu bukan berasal dari mesinnya. Karena di layar monitor, garis grafiknya masih lurus dan tidak bergerak. Suara itu datang dari samping tempat tidur, seolah ada mesin lain yang tak terlihat kembali bekerja. Sejak malam itu, Carr tidak tidur lagi. Bayangan pasien wanita berbaju hijau muda yang berdiri di ujung tempat tidur masih melekat di matanya, seolah kejadian itu baru saja terjadi beberapa menit yang lalu. Pagi harinya, ia duduk bersandar di tempat tidur dalam diam, menatap selang infus yang terpelintir kusut di lantai. Jantungnya berdebar kencang setiap kali melihat bayangan apapun bergerak di samping tempat tidur. Ketika terdengar ketukan di pintu, ia terkejut hingga botol infus hampir jatuh. Nan, perawat yang sama, masuk dengan nampan obat di tangannya. Wajahnya masih sama, sopan dan datar. Tetapi kantung matanya terlihat lebih gelap dari biasanya. "Semalam tidur?" tanyanya dengan suara pelan. Carr tidak langsung menjawab, hanya menggelengkan kepala perlahan. Nan menghela napas pelan sebelum berkata, "Melihatnya lagi kan?" Pertanyaan itu membuat Carr terdiam. Ia menatap wajah perawat itu dan berkata dengan suara bergetar, "Semalam dia berdiri di ujung tempat tidur. Dia memakai baju pasien, ada selang ventilator terpasang. Lalu dia bicara padaku." Nan meletakkan nampan obat perlahan. Nada suaranya berubah menjadi serius. "Dia tidak akan menyakiti siapapun, tapi beberapa malam dia mungkin keluar untuk mencari orang yang masih ada." "Maksudnya?" tanya Carr. Nan duduk di kursi logam di samping tempat tidur. Ia menunduk menatap tangannya sendiri seolah ragu untuk melanjutkan. Tahun lalu di kamar ini pernah ada pasien bernama Pim. Dia wanita berusia 27 tahun, kasus operasi otak. Setelah operasi, dia harus bergantung pada ventilator sepanjang waktu. Nan berhenti sejenak, seolah sedang mengingat kembali sesuatu yang tidak ingin diingatnya. Malam itu, listrik padam di seluruh gedung. Genset tidak berfungsi. Perawat yang jaga malam itu hanya ada 2 orang. Tapi saat kami masuk ke kamar ini, ventilatornya sudah mati. Carr mendengarkan dalam diam. Ruangan itu begitu sunyi hingga suara tetesan infus terdengar. Saat kami temukan, dia sudah tidak bergerak, tapi air mata masih mengalir dari sudut matanya. Dokter bilang dia mungkin sadar akan segalanya sebelum meninggal, tapi tidak bisa bergerak. Suara Nan sedikit bergetar, tangannya meremas ujung bajunya. Sebelum meninggal, dia berkata pada dokter jangan lepas mesinnya. "Dok, aku akan menjaga yang lain sebagai gantinya." Di dalam kamar hanya terdengar suara monitor detak jantung Carr yang berbunyi pelan bip-bip. Nan bangkit dan berjalan untuk membuka tirai di samping tempat tidur. Sinar matahari pagi menerobos masuk. Debu beterbangan di udara seperti butiran air. Setelah hari itu, kamar ini ditutup selama beberapa bulan sampai ada pasien baru yang menempatinya. Tapi semua orang yang tinggal di kamar ini mengatakan hal yang sama, bahwa
Di malam hari mereka akan mendengar suara ventilator menyala sendiri. Ia berbalik menatap Carr, matanya penuh kewaspadaan. Beberapa orang bilang melihat wanita berpakaian pasien datang melihat mereka saat tidur. Beberapa hanya merasa ada seseorang yang datang dan duduk di sana. Ia menunjuk ke kursi di samping tempat tidur. Setiap malam jam 12:30, Carr menatap kursi itu. Sekarang kursi itu tampak seperti barang biasa, tetapi setelah kata-kata Nan, kursi itu berubah menjadi sesuatu yang tidak ingin ia lihat lagi. Ibu petugas kebersihan pernah bilang, saat membersihkan kamar ini di pagi hari, dia menemukan bekas tangan basah di pinggir tempat tidur, seperti bekas orang yang berpegangan erat sebelum bangkit. Nan berkata perlahan, lalu berbalik untuk mengambil nampan obat. Kalau malam ini dengar suara mesinnya lagi, jangan menoleh. Ya, Carr mencoba menelan gumpalan keras di tenggorokannya. Kenapa? Karena kalau dia tahu kakak bisa melihatnya, dia tidak akan mau pergi lagi. Kata-kata itu membuat seluruh ruangan menjadi sunyi seketika. Suara monitor detak jantung berhenti seolah kehabisan baterai. Hembusan angin dingin menyapu telinga Carr, seolah ada seseorang yang berdiri tepat di belakang tirai. Nan langsung menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Tirai itu bergerak pelan, seolah ada napas yang terhembus keluar. Ia berbalik ke arah Carr, berbicara dengan suara datar, tetapi matanya mulai memerah seperti akan menangis. Malam ini, matikan saja lampunya, ya. Jangan biarkan dia melihat kakak terlalu jelas. Lalu ia berjalan keluar kamar, meninggalkan Carr duduk sendirian di tengah suara bip-bip yang mulai berbunyi lagi, padahal hari masih siang. Malam itu adalah malam dengan hujan terlebat dalam seminggu. Suara guntur begitu keras hingga kaca jendela bergetar. Kilatan petir menyinari kamar secara berirama, seolah ada seseorang yang sedang mengambil foto di luar. Carr berbaring di tempat tidur, memejamkan mata erat-erat, mencoba tidak memikirkan apa yang diceritakan Nan. Tetapi suara hujan yang menghantam atap tidak mampu menutupi suara ventilator bip-bip irama itu terdengar lagi. Padahal waktu belum menunjukkan pukul 12:30. Ia membuka matanya perlahan. Lampu di kamar masih menyala, tetapi rasanya cahayanya lebih redup dari biasanya. Bau cairan disinfektan semakin kuat hingga menusuk hidung. Ia mengulurkan tangan untuk menekan tombol panggil perawat, tetapi sebelum sempat menyentuhnya, listrik di seluruh lantai padam seketika. Kamar menjadi gelap gulita. Semua suara senyap, hanya menyisakan suara hujan dan angin yang masuk melalui jendela. Lalu beberapa detik kemudian, suara ventilator terdengar lagi. Hahaha. Bip, tapi kali ini suaranya bukan dari kamar sebelah. Suara itu berasal dari balik tirai di dalam kamarnya sendiri. Carr membeku, jantungnya berdebar begitu kencang hingga dadanya terasa sakit. Suara mesin itu sangat jelas, diikuti dengan suara napas orang lain. Haha, seperti orang yang mencoba bernapas melalui selang. Ia tidak berani bergerak, duduk diam di tempat tidur, mencoba memastikan apa yang didengarnya. Lalu suara sandal yang pelan terdengar dari sudut kamar plak-plak. Suara itu perlahan mendekat, pelan tapi pasti, hingga berhenti tepat di ujung tempat tidur. Petir menyambar di luar, cahaya kilat menerobos masuk melalui jendela, dan dalam cahaya itu, Carr melihat bayangan seorang wanita berdiri di ujung tempat tidur. Pakaian pasien berwarna hijau muda basah kuyup menempel di tubuhnya. Rambut panjang menutupi wajahnya. Tangan kirinya memegang botol infus. Tangan kanannya mencengkram pinggir tempat tidur dengan erat. Bekas jahitan di belakang lehernya masih ada. Air merembes keluar dari luka itu, menetes ke lantai plak. Suara ventilator masih terus berbunyi. Bip. Carr membeku, tidak bisa menggerakkan bahkan satu jari pun. Wanita itu perlahan memiringkan wajahnya, memperlihatkan kulit pucat yang nyaris transparan. Bekas hangus hitam di sekitar matanya masih ada. Ia berbicara dengan suara pelan, serak, tetapi terdengar jelas di dalam kamar yang sunyi senyap.
Jangan lepas mesinnya." Cahaya dari luar jendela menyambar lagi. Dan dalam sepersekian detik ia menghilang dari ujung tempat tidur. Suara mesin di kamar senyap, hanya menyisakan suara hujan yang menghantam kaca. Ia mencoba bernapas tetapi dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang menindihnya. Ia mengulurkan tangan menekan tombol panggil perawat, tetapi lampu di tombol itu tidak menyala. Ia menoleh ke arah pintu. Dalam kegelapan, ada bayangan seseorang duduk di kursi samping tempat tidur. Petir menyambar lagi, memperlihatkan dengan jelas. Dia benar-benar duduk di sana. Kepalanya miring ke satu sisi seolah sedang tidur. Tangannya masih memegang botol infus dengan erat. Suara selang di dadanya bergerak pelan, seolah ia masih bernapas hahkar, bergerak perlahan, mencoba meraba-raba mencari ponselnya, tetapi teringat ia tidak membawanya. Ia duduk diam nyaris tidak bernapas. Pada saat itu, suara ventilator terdengar lagi. Tetapi kali ini bunyinya tepat di samping telinganya. Hembusan napas dingin menerpa pipinya. Ia memejamkan mata erat-erat, air mata mengalir tanpa disadari. Lalu tiba-tiba suara hujan, suara mesin, suara napas semuanya lenyap dalam 1 detik. Lampu di seluruh ruangan kembali menyala terang. Kursi di samping tempat tidur kosong, lantainya kering, tidak ada bekas air. Tetapi di pinggir tempat tidur ada 5 bekas sidik jari berwarna abu-abu gelap yang tercetak jelas. Carr menatapnya tanpa berani bergerak. Bekas itu seolah baru saja dibuat beberapa saat yang lalu. Jari-jarinya ramping, panjang, dan tercetak begitu dalam hingga setiap garisnya terlihat jelas. Ia tahu seketika bahwa ia tidak sedang bermimpi, karena pada saat itu sebuah suara terdengar di samping telinganya, pelan dan lambat, seperti suara yang menyusup dari ventilator. "Malam ini jangan tidur, ya." Keesokan paginya, suara roda berangkar petugas terdengar samar dari koridor. Suara orang berbicara pelan bercampur dengan aroma kopi yang tercium di hidungnya. Segalanya tampak normal, tetapi bagi Carr ia tahu betul bahwa semalam tidak ada yang normal sama sekali. Ia duduk diam di tempat tidur. Sinar matahari masuk melalui jendela, mengenai pinggir tempat tidur tepat di bekas sidik jari semalam. Bekas itu masih ada, 5 jari ramping panjang, menekan dalam hingga terlihat polanya. Tetapi sekarang warnanya menjadi gelap kehitaman, seperti bekas kulit yang terbakar. Perawat jaga pagi membuka pintu dan melihatnya duduk diam menatap pinggir tempat tidur. "Ada apa, Pak?" Ia tidak menjawab, hanya menunjuk ke bekas itu. Perawat wanita itu menunduk untuk melihat, mengerutkan kening sebelum berkata pelan, "Semalam lampunya mati semua." "Ya, bekas apa ini?" Carr berkata perlahan, "Saya tidak menyentuh bagian itu. Ada yang memegangnya sebelum saya bangun." Perawat itu menatap wajahnya, lalu tertawa untuk menutupi kegugupannya. "Mungkin bekas sarung tangan perawat semalam," katanya sambil berjalan keluar. Tetapi tatapannya sebelum meninggalkan ruangan tampak aneh, seolah ia sendiri juga takut akan sesuatu. Menjelang siang, Nan masuk. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Kantung matanya menghitam seperti orang kurang tidur. "Bagaimana semalam?" Carr menatap wajahnya lekat-lekat. Listriknya padam, lalu dia datang lagi. Saya melihatnya dengan jelas. "Pim, kan?" Nan tidak langsung menjawab. Ekspresinya berubah seolah mendengar nama yang tidak ingin ia dengar. "Jangan sebut namanya keras-keras," katanya pelan. "Dia masih di sini kan?" Nan mengalihkan pandangannya. Tangannya sedikit gemetar saat mengganti infus. "Semalam saya juga jaga. Listrik padam di seluruh lantai. Kami semua harus berkumpul di depan ruang obat. Tapi saat sedang menunggu listrik menyala, saya mencium bau alkohol yang sangat kuat dari kamar kakak." Carr mendengarkan dalam diam. "Saya mencoba datang untuk memeriksa, tapi pintu kamar kakak terkunci dari dalam." Ia terdiam sejenak sebelum melanjutkan. "Lalu saya melihat bayangan seorang wanita berdiri di depan jendela." Carr tertegun. "Jendela di sisi ini?" Nan mengangguk pelan, matanya sedikit bergetar. "Dia pasti berdiri di dalam kamar ini.
Karena saat petir menyambar, saya melihat dengan jelas dia meletakkan kedua tangannya di kaca jendela. Nan berkata sambil menoleh ke arah jendela itu. Tirai tipis berwarna putih masih tertutup sebagian. Ia perlahan berjalan mendekat, menggunakan tangannya untuk membuka tirai. Sinar matahari langsung menerobos masuk ke dalam kamar. Debu beterbangan membentuk garis di udara. Lalu Nan berhenti membeku. Di kaca jendela itu benar-benar ada bekas 2 telapak tangan. Bekas jari yang ramping dan panjang seperti milik seorang wanita. Dan di ujung setiap jarinya ada noda berwarna hitam yang menempel erat. Ia mengulurkan tangan untuk mengelapnya, tetapi begitu ujung jarinya menyentuh kaca, bekas itu terasa sangat dingin hingga ia harus menarik tangannya kembali. Ya Tuhan, bisiknya pelan. Ini jelas bukan debu. Kar bangkit perlahan meski kakinya masih sakit. Berjalan ke sisinya, ia menatap bekas tangan itu dari dekat. Terlihat seperti ada lapisan kabut tipis di sekitar kaca. Semalam dia pasti ada di sini, katanya pelan. Nan menoleh. Kalau dia masih di sini, itu artinya dia belum pergi kemana-mana, katanya dengan suara bergetar, seolah takut pada ucapannya sendiri. Tiba-tiba suara bip-bip terdengar lagi pelan dari sudut kamar. Keduanya menoleh bersamaan. Di atas meja samping tempat tidur ada sebuah monitor detak jantung yang tidak tercolok. Layarnya menyala hijau berkedip perlahan. Angka detak jantung menunjukkan 67, seolah ada seseorang yang masih hidup di dalam kamar ini. Nan berjalan mendekat perlahan, tangannya gemetar. Perlahan mengulurkan tangan untuk menekan tombol off. Tepat saat ujung jarinya menyentuh mesin itu, mesinnya mati dengan sendirinya. Dan di kaca jendela, embun terbentuk membentuk gambar tangan baru. Seolah ada seseorang yang baru saja menyentuhnya dari dalam. Ia menoleh ke arah Kar, matanya mulai berkaca-kaca. Malam ini, jangan sendirian. Ya, suaranya bergetar hingga nyaris putus. Lalu ia meletakkan map di samping tempat tidur dan berjalan keluar. Kar berbalik, menatap jendela lagi. Bekas tangan itu masih ada, tetapi sekarang warnanya berubah menjadi merah, seperti darah yang baru mengering. Ia berdiri menatapnya lama, lalu berkata pada dirinya sendiri dengan pelan, "Pim, apa yang ingin kau perlihatkan padaku?" Tidak ada jawaban, hanya sinar matahari lembut yang menembus bekas tangan di kaca, seolah dia sedang balas menatap dari sisi lain. Malam itu, hujan tidak turun. Udara tenang dan sunyi hingga terasa aneh. Cahaya dari koridor menyusup masuk ke bawah pintu membentuk garis. Kar duduk di tempat tidur, matanya terpaku pada jendela yang sama. Bekas tangan di kaca masih ada. Ia tidak bisa tidur lagi seperti biasa, tetapi malam ini terlalu sunyi. Tidak ada suara monitor detak jantung, tidak ada suara langkah kaki petugas, bahkan tidak ada suara angin dari pendingin udara. Sunyi hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri di telinga de. Ia melihat jam 00.27. 3 menit lagi menuju tengah malam. Ia menggenggam selimutnya erat, bersiap untuk tidak melihat, tidak mendengar, tidak peduli pada apapun, seperti yang dikatakan Nan. Tetapi tiba-tiba sesuatu terdengar di samping telinganya. Suara bisikan seorang wanita, pelan dan dingin. Kar, ia terlonjak, menoleh ke kiri dan ke kanan. Tidak ada siapapun di kamar. Suara itu terdengar lagi. Kali ini dari ujung tempat tidur. Kar, jangan pergi. Ia mencoba memanggil nama Nan, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. "Suster Nan!" Tidak ada jawaban. Lalu suara bip-bip terdengar lagi, nyaring, tepat dari monitor detak jantung di samping tempat tidur. Padahal mesin itu mati. Layarnya perlahan menyala sendiri. Angka detak jantung naik perlahan dari 70 ke 95 hingga 120. Suara mesin semakin cepat bip-bip-bip. Kar menoleh ke layar dan tertegun. Di layar tidak muncul grafik jantung, melainkan garis melengkung seperti gelombang suara bicara yang bergerak naik turun, seolah ada seseorang yang sedang berbicara. Ia menyipitkan mata, mencoba mendengar, dan di dalam suara mesin itu ada suara seorang wanita
yang menyela dengan pelan. "Jangan lepas mesinnya." Mata Carl terbelalak. Suara itu sangat jelas seolah diucapkan di samping telinganya. Ia mengulurkan tangan untuk mencabut kabel mesin itu, tetapi begitu menyentuh kabelnya, semua mesin di kamar menyala bersamaan. Suara ventilator berbunyi serentak dari semua mesin. Bip bip. Suara langkah kaki mulai terdengar di luar kamar. Plak, plak, plak. Semakin dekat, semakin dekat. Pintu kamar bergerak perlahan, engselnya berderit pelan sebelum terbuka perlahan. Seorang wanita muda dengan pakaian pasien berwarna hijau muda berjalan masuk perlahan. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. Ada bekas darah kering di samping lehernya. Satu tangan memegang botol infus, tangan lainnya menyeret selang ventilator di lantai. Ia berhenti di ujung tempat tidur, mengangkat wajahnya perlahan. Kali ini, Carl melihat matanya, putih semua, tidak ada pupil, tetapi bisa bergerak ke sana kemari seperti orang yang masih hidup. Ia mengangkat tangan menyentuh luka di lehernya, lalu berkata dengan suara bergetar lirih, "Sakit sekali." Carl mencoba berbicara. "Apa yang kau inginkan?" Ia melangkah lebih dekat lagi hingga wajahnya hanya berjarak kurang dari sejengkal. Bau obat, bau alkohol, dan bau daging hangus bercampur. "Jangan biarkan mereka mematikan mesin milikku." Air mata mengalir dari rongga matanya yang tak berwarna. Cairan kental seperti air infus. Lalu suara pintu lain terbuka. Perawat Nan berdiri di sana, memegang senter dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat seperti kertas. "Pim!" Suaranya keluar lirih. Wanita berpakaian pasien itu menoleh perlahan. Senyum tipis perlahan muncul di wajah pucatnya sebelum berkata, "Kau ingat aku kan, Nan?" Nan mundur. "Aku tidak sengaja. Aku hanya pergi memanggil bantuan, tapi mesinnya mati sendiri." Pim berjalan mendekat. Suara langkah kakinya tidak terdengar, hanya suara selang mesin yang terseret di lantai. "Kau berjanji akan menemaniku saat itu." Nan menggelengkan kepala, air matanya mengalir. "Aku takut." Pim mengangkat tangannya, menyentuh wajah Nan. Tangan pucat dingin itu menempel di pipinya. Lampu di kamar berkedip-kedip. "Malam ini, kau harus menemaniku." Nan berteriak histeris, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya karena tangan Pim sedang membekapnya dengan erat. Carl mencoba bangkit, tetapi kakinya yang sakit membuatnya tidak bisa bergerak. Lampu di kamar padam seketika. Suara semua mesin berhenti bersamaan, hanya menyisakan suara napas Nan yang terengah-engah, yang perlahan-lahan melemah. Beberapa detik kemudian, lampu menyala lagi. Kamar menjadi sunyi. Pim telah menghilang. Hanya menyisakan Nan yang berdiri di tengah ruangan. Tangannya masih memegang botol infus milik Pim. Wajahnya kosong seolah tak sadarkan diri. Carl memanggil namanya pelan, "Suster Nan." Tidak ada jawaban. Hanya suara ventilator yang mulai bekerja lagi tanpa ada yang menyentuhnya. Bip. Carl menoleh ke monitor. Angka di layar menunjukkan 67. Angka yang sama dengan pagi tadi. Angka yang sama saat mesin Pim mulai bekerja sendiri. Ia tahu seketika bahwa malam ini adalah malam terakhir ia bisa berada di kamar ini. Pagi harinya, sinar matahari lembut menembus tirai putih di kamar istimewa nomor 504. Segalanya tampak tenang seolah tidak ada yang terjadi semalam. Tetapi Carl tahu betul itu bukanlah ketenangan yang seharusnya. Ia duduk diam di tempat tidur, menatap perawat Nan yang berdiri di samping jendela, memandang keluar. Tidak bergerak, tidak berbicara apa-apa. Di tangannya, ia masih memegang botol infus tua yang sama. Selangnya menjuntai panjang hingga menyentuh lantai. Suster Nan panggil Carl pelan. Ia tidak menoleh, berdiri diam seperti patung. Carl mencoba menopang tubuhnya untuk bangkit meski lukanya masih sakit, berjalan mendekat perlahan. "Suster Nan, Anda baik-baik saja?" Napasnya pelan dan lambat, tetapi teratur secara tidak wajar, seperti suara dari ventilator. Ketika ia sampai di dekatnya, Nan perlahan menolehkan wajahnya. Ekspresinya kosong, matanya tak bernyawa. Bibir pucatnya bergerak sedikit sebelum berkata dengan suara lirih, "Miliknya sudah bekerja."
Car tertegun. Milik siapa? Nan tersenyum tipis. Sudut bibirnya bergetar seolah tak terkendali. Milik Pim. Car mundur. Jantungnya berdebar kencang. Suara ventilator di kamar terdengar. Lak. Bip. Ia menoleh ke arah tempat tidur di sisi lain yang semalam masih kosong, tetapi sekarang ada lekukan seolah ada seseorang yang tidur di sana. Spray putihnya kusut. Di atas bantal ada noda air mata membentuk lingkaran. Car tahu seketika bahwa ia harus keluar dari kamar ini. Ia meraih tongkat penyangganya, berjalan ke pintu. Tetapi begitu menyentuh knopnya, pintu terbuka sendiri perlahan. Di luar, koridor kosong. Tidak ada petugas, tidak ada suara apapun. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip berirama tik-tik. Tik seperti suara monitor detak jantung yang terdengar serempak dari setiap lampu. Ia baru berjalan 2 langkah ketika mendengar Nan berbicara dari belakang. Suaranya berubah, serak dan rendah. Bukan suara orang yang masih hidup. Ia berbalik perlahan. Nan masih berdiri di tempat yang sama, tetapi sekarang rambutnya panjang acak-acakan, seragam perawatnya basah kuyup, dan ada bekas jahitan di lehernya persis seperti milik Pim. Jangan pergi. Suara itu menyelinap bersama suara ventilator di kamar. Bip Car mundur tetapi matanya tetap terpaku pada sosok Nan, atau mungkin bukan Nan lagi. Wanita itu mengangkat tangannya. Selang infus menjuntai dari pergelangan tangannya. Ujung selangnya masih basah. Air menetes ke lantai. Malam ini, aku yang akan menjagamu. Car langsung berbalik. Berlari keluar kamar sekuat tenaga. Suara ventilator mengikutinya di setiap langkah. Haha. Bip, haha. Ia berlari melewati koridor menuju lift, menekan tombol berulang kali tetapi lift tidak terbuka. Ia menoleh ke arah semula. Kamar 504 masih terbuka. Cahaya di dalamnya berkedip-kedip cepat seolah ada banyak orang di dalam. Lalu suara mesin dari kamar-kamar lain menyala bersamaan di seluruh lantai. Bip-bip. Suaranya menyatu dalam satu irama sebelum mati serentak dalam sepersekian detik. Car tidak ingat bagaimana ia bisa keluar dari gedung itu. Ia hanya ingat saat perawat jaga pagi menemukannya duduk di depan lift. Ia terus mengulang-ulang, dia masih di kamar itu. Dia masih di kamar itu. Hari itu, ia langsung dipindahkan ke gedung baru. Tidak ada yang membicarakan kejadian malam itu lagi. 3 hari kemudian, perawat Nan menghilang. Petugas mengatakan ia tidak pulang ke rumah. Tetapi botol infus di tangannya ditemukan tergeletak di atas tempat tidur di kamar istimewa nomor 504. Ventilator di kamar itu masih bekerja setiap malam pukul 12:30 meskipun tidak ada kabel yang tercolok. Setiap petugas yang naik ke lantai itu mengatakan hal yang sama. Bahwa mereka merasa seperti ada yang mengawasi dari dalam kamar. Tetapi ketika dibuka, kamar itu kosong. Tirai putihnya melambai pelan. Dan di kaca jendelanya masih ada bekas 2 pasang tangan. Satu milik wanita yang telah tiada. Dan sepasang lagi milik orang yang baru saja menyusul untuk menemaninya. Hingga hari ini, rumah sakit itu masih menggunakan lantai pasien istimewa seperti biasa. Tetapi, kamar 504 ditutup selama 24 jam. Petugas akan menjawab dengan jawaban yang sama setiap kali ada yang bertanya tentang kamar itu. Kamar istimewa nomor 504 tidak ada pasiennya. Tetapi di malam hari akan terdengar suara ventilator yang lirih menyelinap keluar dari dalam kamar. Bip. Haha. Dan jika kau berjalan melewatinya saat tengah malam, mungkin kau akan melihat bayangan 2 orang wanita berdiri di jendela memandang ke bawah dari lantai 5. Mereka mungkin sedang menjaga seseorang, seperti yang selama ini selalu mereka lakukan.